Halo sahabat sains seru. Ada nggak nih dari kalian yang suka banget mengkonsumsi madu? Nice. Cairan manis dan kental yang dihasilkan oleh lebah madu pekerja dari nektar bunga ini ternyata memiliki manfaat yang banyak bagi tubuh kita. Pasti kalian juga sering dong dengerin orang tua pada ngomong gitu. Tapi itu memang benar, bukan mitos. Sudah banyak penelitian yang membuktikannya. Tapi kalian tahu nggak sudah berapa lama madu dikonsumsi oleh manusia? Ternyata madu sudah dikonsumsi oleh nenek moyang kita sejak 8.000 tahun yang lalu loh. Madu ini kan dihasilkan oleh lebah. Kok bisa? Gimana tuh prosesnya? Pada video kali ini kita bakalan fokus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pembuatan madu oleh lebah pekerja merupakan suatu proses yang luar biasa, yang membuat kita akan lebih menghargai makhluk hidup yang ada di bumi. Lebah menghasilkan madu yang dijadikan sebagai simpanan makanan mereka dengan mengunjungi bunga yang menarik perhatiannya. Bagi yang nggak tahu, lebah itu merupakan salah satu hewan yang sangat produktif dan bekerja keras. Dalam semenit saja, mereka bisa mengepakkan sayapnya sebanyak 11.000 kali. Berapa banyak tuh kira-kira dalam sehari? Wajar saja mereka butuh banyak energi untuk menunjang aktivitasnya tersebut. Bahkan satu koloni lebah bisa membuat madu yang dapat menjadi cadangan makanan mereka sampai 1 tahun dan menghidupi sampai 60.000 ekor lebah. Semua proses ini bermula dari pencarian bunga yang mereka sukai. Kemudian para lebah akan menghisap nektar atau sari bunga menggunakan lidah panjang yang bentuknya seperti tabung. Nektar ini merupakan cairan manis kaya dengan gula yang diproduksi bunga dari tumbuh-tumbuhan. Bagi yang belum tahu, lebah punya 2 perut, satu perut untuk makan dan satu lagi perut yang digunakan untuk menyimpan nektar. Perut ini berfungsi sebagai penampung dari nektar yang sudah dihisap dan satu lebah dapat menampung hingga 70 mg nektar atau setara dengan berat badan lebah itu sendiri. Setelah masuk ke dalam perut lebah, komposisi kimia dan pH dari nektar akan berubah karena pengaruh enzim-enzim yang ada. Proses ini membuat nektar tersebut dapat tidak mudah basi dan dapat disimpan untuk waktu yang lama. Kemudian, ketika dirasakan sudah cukup mengambil sari bunga yang dapat dibawa, para lebah akan kembali ke sarangnya dan memuntahkan cairan nektar ke mulut lebah pekerja di sarang. Proses tersebut berulang sampai madu dirasa sudah cukup tercerna dan disimpan ke dalam sarang madu. Cairan yang awalnya disimpan di sarang madu ini tidaklah kental seperti madu yang kita konsumsi. Masih banyak kandungan air dalam cairan tersebut. Karena itu para lebah akan mengipasi sarang mereka dengan sayapnya untuk membuat air menguap dan terbentuklah cairan kental yang kita sebut dengan madu tersebut. Ada banyak jenis madu yang dihasilkan oleh setiap spesies lebah. Semuanya tergantung dari jenis bunga dan asal dari air madu tersebut dilihat dari lingkungan tempat sarang lebah berada. Gula dari madu dapat diterima dengan baik oleh tubuh manusia dibandingkan dengan gula buatan lainnya. Karena itu madu memiliki banyak manfaat dalam bidang kesehatan. Benar-benar proses yang panjang dan butuh kerja keras ya buat ngasilin madu. Kita wajib terima kasih buat para lebah-lebah yang sudah bekerja keras. Kami juga berterima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini. Itulah video kali ini tentang gimana sih caranya lebah bisa menghasilkan madu. Apakah ada ilmu yang dapat dimanfaatkan dari video kali ini? Bagi yang masih pengen nambah pengetahuannya hari ini, kami juga punya beberapa list video menarik lainnya nih bagi para sahabat sains seru. Silahkan langsung aja diklik salah satu pilihan yang tersedia. Jangan lupa buat ninggalin jejak di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.